Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Saudara, kita mengikuti ABAM, ini episode 548. Dari pria usia 39 tahun. Salam Pak Eras, 1 tahun yang lalu saya kehilangan anak saya yang berusia 5 tahun karena DPD. Sejak saat itu juga saya menemukan channel Truth ID dan khotbah-khotbah Pak Eras yang saya ikuti sampai hari ini. Puji Tuhan, saya menjadi lebih kokoh dan iman saya dapat bertumbuh cepat. Yang saya ingin tanyakan beberapa waktu lalu, saya berdoa kepada Tuhan tentang bagaimana keberadaan roh anak saya yang sudah meninggal tersebut. Ya. Kemudian setelah membaca firman Tuhan, saya menemukan Lukas pasal 18 yang mengatakan anak kecil menjadi terbesar di kerajaan surga. Apakah bisa dijelaskan tentang ayat tersebut, Pak Eras? Anak saya yang meninggal tersebut dahulu sudah saya serahkan ketika masih bayi kepada Tuhan Yesus melalui pendeta. Apakah anak saya sudah di Firdaus, Pak? Pertanyaan saya yang kedua, dahulu zaman Adam bumi ini sesungguhnya akan menjadi surga manusia. Akan tetapi karena Adam melakukan dosa, bumi jadi terkutuk. Pertanyaan saya, ketika di langit baru, bumi baru nanti, apakah mungkin hal itu terjadi kembali? Yaitu ada manusia yang kembali berbuat dosa. Oke. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Kata anak di situ dalam bahasa aslinya paidion. Ada beberapa kata anak dalam bahasa Yunani, ya. Ada nepios, ya. Ini anak usia di bawah 7 tahun. Ya. Ada teknon, artinya anak dalam arti keturunan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu menerimanya diberi kuasa supaya menjadi teknon, menjadi anak Allah. Ya. Ada kata lain yaitu huios, artinya anak yang sah. Ya, atau bisa berarti putra atau pangeran. Ya. Lalu ada kata anak lain yaitu notos, artinya anak yang tidak sah. Sedangkan Lukas pasal 18, anak di sini adalah paidion. Ya. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ya kamu tidak layak masuk surga. Ya. Kata anak itu paidion untuk konteks ini, ya. Nah, jadi paidion itu artinya anak dalam usia 7 sampai 14 tahun. Usia efektif dididik, usia efektif dibentuk. Jadi kalau kamu tidak bertobat, artinya berbalik dan menjadi seperti anak kecil, tidak mau dibentuk, kamu tidak masuk surga. Itu maksudnya. Oke. Yang kedua, zaman Adam, ya, bumi maksud saya bumi tidak akan menjadi surga, betul, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa. Apakah nanti di
langit baru bumi baru ada potensi pemberontakan? Tidak akan. Makanya sejak sekarang ada seleksi, ya, ada proses. Hanya orang-orang yang benar-benar teruji selama hidup berkenan dan baik yang masuk surga. Jadi tidak akan ada pemberontakan lagi. Jadi kalau sampai ada pemberontakan berarti Tuhan gagal menguji, membentuk, menseleksi manusia, dan itu tidak mungkin. Oke. Pertanyaan kedua dari pria usia 18 tahun, anak muda, ya, sudah memiliki pacar. Salam Pak Erastus, sebelumnya saya minta maaf Pak jika bahasa yang saya tulis tidak sopan. Saya seorang anak dari gembala sidang yang dipanggil Tuhan di bulan Desember 2022, ya. Saya memiliki kerinduan seperti Pak Erastus dan ayah saya yang menjadi seorang pelayan Tuhan. Maksud saya bukan untuk menjadi pendeta Pak. Saya pribadi hanya ingin lebih dipakai Tuhan untuk gereja dan di lingkungan di luar sana. Saya paham betul Pak, waktu saya memiliki keinginan seperti ini, saya sedang dalam posisi marah dan emosional yang tinggi. Tapi seiringi berjalan waktu, saya mendapatkan teguran dari orang-orang, terutama ibu saya. Kamu berdoa kepada Tuhan, bergumullah dengan Tuhan katanya. Dan saya sudah mendapatkan jawabannya. Saya ingin sekali di STT Ekumene, tempat Bapak Erastus. Saya juga sedang berusaha agar bisa bahasa isyarat, Pak. Karena yang disampaikan Bapak setiap video di channel Truth selalu ditekankan bisa bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Tapi saya juga tidak bisa meninggalkan ibu saya sendirian karena kakak saya yang sebentar lagi akan menikah. Jadi saya memiliki rencana untuk sekolah di STT yang ada di Semarang. Karena kakak saya sebentar lagi akan menikah, jadi saya memiliki rencana untuk sekolah di STT yang ada di Semarang. Maaf Pak kalau saya yang ini jangan disebut. Saya mau bersekolah di sana, tapi saya akan berjuang seperti ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Erastus. Tetapi kemungkinan saya mau bekerja terlebih dahulu Pak, sekitar 2 tahun. Jadi begitu Pak ceritanya. Saya mau bertanya Pak Erastus, apakah di usia muda saya yang masih sedang panas-panasnya seringkali berbuat dosa bisa Pak menjadi indah dan berharga di mata Tuhan? Jawabnya bisa, kalau kau sungguh-sungguh. Dan maaf Pak, saya juga sering tidak taat kepada Tuhan dan masih sangat sering kehidupan saya menyeleweng dari firman yang diajarkan lewat Bapak Erastus. Dan maaf Pak, yang terakhir, bagaimana caranya berhenti agar tidak mencintai dunia dan wanita secara berlebihan? Sekian Pak, maaf jika bahasanya terlalu panjang. Oke. Ajaran Pak Erastus saya putar setiap hari lewat renungan Truth, bagus. Kamu muda, kamu punya api yang bagus, dan kamu berpotensi jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Waktu saya seumur kamu juga berjuang seperti itu. Tekunlah, pasti kamu akan bisa melewatinya. Ya, jika kamu mau menjadi pelayan Tuhan, kamu bekerja dulu 2 tahun. Saya khawatir selama 2 tahun itu kamu sia-siakan waktumu. Lagi pula dengan ijazah SMA, kamu dapat gaji berapa? Lebih baik waktumu kamu gunakan kuliah. Ya, kalau kamu tidak memiliki biaya, nanti Om Eras bantu. Asal kamu kuliah di STT Ekumene. Di STT Ekumene, selain kamu belajar teologi, setiap hari mahasiswa belajar bahasa Inggris. Setiap hari. Jadi tidak ada hari tidak belajar bahasa Inggris. Supaya mereka semua bisa bahasa Inggris. Selain itu, mereka belajar bahasa isyarat. Kami memiliki belasan atau hampir 20 piano di mana semua belajar piano, ya. Begitu.
ada alat-alat musik yang lain. Oke, dan banyak ekstrakurikuler lain yang mempersiapkan mahasiswa menjadi hamba Tuhan yang memiliki jiwa entrepreneurship, ya, diajari hidroponik dan lain-lain. Saya tidak perlu banyak komentar, kamu datang sendiri dan kamu ikuti ya di website STT Ekumene. Oke. Di STT kami juga ada program S2 dan S3 dan semua accredited. Pertanyaan berikut dari wanita usia 60 tahun. Sekian lama mengikuti program-program Pak Eras secara online, saya bertanya apakah ada komunitas GSKI semacam Komsel di daerah Pamulang, Tangerang Selatan yang saya bisa join. Oke, nanti diberitahu ada alamatnya. Tapi saya kira kalau Pamulang, Tangerang Selatan ya, nanti kayaknya ada ya. Atau kalau tidak saya kira Anda bisa datang ke daerah Kebonjeruk. Ya. Saya kira di Bayi Bintaro juga ada. Nanti akan dihubungi oleh staf dari Sinode. Saya teruskan. Pertanyaan berikut dari wanita usia 33 tahun single. Saya bekerja di sebuah sekolah dan kepala sekolah tempat saya bekerja, dia seorang pelayan Tuhan. Tapi setiap hari hidupnya hanya selalu bilang kepada semua guru atau karyawannya bahwa ini semua adalah pelayanan dan selalu menjatuhkan mental karyawannya. Padahal setiap hari Kamis di tempat saya bekerja selalu ada spiritual building. Dan setiap selesai spiritual building, dia bilang dan selesai berdoa beliau langsung membahas atau menjatuhkan kembali kesalahan-kesalahan karyawannya. Intinya apakah bisa disebut beliau seorang hamba Tuhan? Dan beliau juga bilang kalau keluar dari sekolah tersebut, di luar sana tidak melayani Tuhan. Hanya di tempat tersebutlah melayani Tuhan. Sehingga semua karyawannya tidak merasakan lagi yang namanya kedamaian. Dan hanya selalu tertekan karena perkataan beliau. Bahkan setiap kali apa yang dikerjakan semua karyawannya selalu salah. Dan dibilang bahwa semuanya bego, tidak bisa mengerjakannya. Ini pelajaran berharga untuk semua kita, saudaraku. Ya, kalau karyawan salah, digembalakan secara khusus, jangan depan umum. Jika itu kesalahan umum, sampaikan kesalahan tanpa melukai, minta hikmat Tuhan. Saya khawatir orang ini yang ngaku pelayan Tuhan belum dewasa, belum utuh jiwanya. Ada orang yang senang kalau membuli orang ya, dengan alasan bahwa sekolah itu pelayanan. Ya memang semua yang kita kerjakan mestinya pelayanan. Mau dagang, mau bisnis, mau sekolah, mau gereja, semua harus untuk kepentingan Tuhan. Dan ciri dari kehidupan seorang yang melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, cirinya bukan perkataan yang mendeklar, yang menyatakan bahwa pekerjaannya itu pelayan Tuhan. Tetapi perbuatannya dia ini melukai orang, enggak, itu intinya. Perbuatannya ini melukai orang tidak, itu intinya. Ya, jadi semua kita penting termasuk saya ya. Gereja pelayanan, tapi kita melukai orang enggak, itu masalahnya. Ya bisa saja ya saudara, orang cerita macam-macam tentang saudara. Wah orang ini jahat, melukai dan lain-lain. Tapi Tuhan akan membuktikan kita ini salah atau tidak. Ya oke, saya kira saudara mengerti yang bertanya ini dan semua yang ikut Abba mengerti. Jangan melukai siapapun. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Ya. Mau gereja, mau apa yang kita lakukan, mau dagang, mau di area hukum atau di dalam aktivitas medis, apapun itu kita kerjakan untuk Tuhan.
Apa buktinya kalau kita melakukan itu untuk Tuhan? Hidup kita tiap hari tidak melukai orang. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kata si penanya. Jika setiap hari selalu ditekan dan selalu dibilang ini pelayanan, bahkan setiap kali kami terima kewajiban gaji, besoknya beliau langsung berkata, kalian harusnya bersyukur. Bahkan kalau ada pemberian dari orang lain, beliau juga selalu bilang, kalian harus bersyukur karena masih ada orang lain yang mau kasih berkat buat kalian. Nggak seharusnya orang lain memberikan buat kalian. Ya, kalau itu memang menjadi nafkah tempat kamu mengabdi, kamu diam saja. Ya, kamu diam saja, nggak ada urusan. Dan kamu lihat orang-orang seperti ini tidak lama. Ya, Tuhan bisa ingatkan, bisa tegur dia. Kalau itu bukan wewenang untuk tegur, kamu diam saja. Ya, sudah, tetap aja bekerja di situ. Kamu tidak suka dia begitu, tapi kamu tidak boleh marah terhadap orang yang berbuat salah. Itu menjadi pelajaran buat kamu. Kamu jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan kalau suatu hari kamu jadi pimpinan, jangan contoh perbuatan itu. Cukup. Kamu kuatkan hati teman-temanmu untuk diam. Jangan bisik-bisik di belakang. Ya. Oke. Pertanyaan berikut dari wanita usia 34 tahun. Bagaimana menghadapi suami yang pikirannya hanya seks terus? Maunya sering berhubungan dengan istri. Dan juga mulutnya yang nggak bisa dikontrol, kalau ngomong suka membentak, memaki. Kamu memiliki suami yang tidak dewasa. Kalau ini suamimu ya. Dan kamu harus berjuang hebat di sini. Jangan membalas bentakan, makian dengan bentakan dan makian juga. Kamu akan jadi orang hebat ketika kamu bisa mengendalikan dan menguasai diri menghadapi suami yang tanda kutip sakit. Ini suamimu sakit, ya. Orang seperti ini tidak dewasa, mentalnya sakit. Kamu jangan ikut sakit. Jadi kalau seseorang punya pasangan hidup yang sakit, dia merespon dengan sikap yang sama-sama jadi sakit. Tapi kalau merespon dengan benar, diam, dia akan menjadi manusia yang unggul. Nah, ini hebat. Ya, bersyukur kamu dalam keadaan ini supaya kamu bisa menjadi manusia yang unggul. Puji Tuhan. Oke, lalu bagaimana dengan pikirannya hanya seks terus? Kamu harus layani, ya, mau tidak mau. Kamu harus belajar untuk mencintai pria model begini. Kamu akan dibela Tuhan dan keadaan ini tidak akan terus-menerus begitu. Ya. Beri contoh hidup yang baik supaya dia jangan jatuh dalam dosa. Karena kalau pikiran orang seperti ini, hypersex, ada kecenderungan bisa berbuat salah, tidak setia. Kamu menjadi contoh dan berdoa demi keluargamu. Ya. Tidak ditulis di sini punya anak atau belum, usia 34 tahun, ya. Kiranya Tuhan melindungi kamu. Tuhan tolong. Oke, dari wanita usia 47 tahun sudah menikah, karyawan swasta. Saya sudah lama ikut SK, Suara Kebenaran. Tapi memang tekukan itu sangat susah. Artinya memiliki kebiasaan hidup ya, yang sangat susah untuk dikembalikan ya Pak, untuk berubah. Saya sudah menikah 12 tahun dan belum dikaruniai anak. Dalam pernikahan kami selama 12 tahun di rumah ada saudara tinggal bersama kami 3 orang. Di mana yang satu merupakan adik ipar yang telah selesai kuliah. Tahun lalu keluar dari rumah. Dan 2 lagi merupakan anak sepupu suami yang papa dan mamanya sudah meninggal. Yang satu sudah lulus SLTA dan satu lagi SMP. Dulu suami merupakan karyawan swasta, tapi memilih resign dan menjadi driver online. Sejak COVID, semua terimbas dan selama 2 tahun berhenti. Tahun 2021, kebetulan ada rumah saudara yang tidak ditempati, kami mencoba membuka warung yang modalnya dari hasil gadai mobil. Selang berjalan waktu beberapa bulan, ternyata tidak mampu membayar tagihan pinjaman tersebut.
Oh ya Pak, kita sudah sepakat untuk pinjaman tersebut, suami yang mengangsur untuk cicilan pinjaman. Tapi berselang beberapa waktu ternyata hasil dari warung tidak bisa membayar cicilan pinjaman. Dan suami tanpa sepengetahuan saya meminjam dari pinjaman online dan koperasi. Di suatu waktu dia terjepit karena tidak bisa bayar angsuran dan pinjaman online serta koperasi. Akhirnya dia memberitahukan saya atas kejadian tersebut. Saya berusaha membantu dan memberikan sebagian uang yang saya sisihkan untuk kontrakan rumah. Karena memang kita masih ngontrak, Pak. Memang saya tidak pernah memberikan penghasilan saya kepada suami, karena dalam rumah tangga hampir semua biaya saya yang memenuhinya. Pak, saya sedih ternyata dia masih melakukan pinjaman online dan suami tidak pernah berterus terang. Pak, bagaimana saya mengatai semua ini, sementara saya juga dalam menutupi kebutuhan dalam rumah tangga. Contoh kontrakan rumah, saya pinjam. Saya nyicil sendiri tanpa pernah minta apapun terhadap suami. Sementara saya juga punya keluarga yang harus saya perhatikan. Saya kadang bingung, Pak. Sebagai anak Tuhan yang telah banyak mendengar firman kebenaran yang Bapak sampaikan, saya harus berbuat apa ya, Pak? Yang pertama saya salut, saya puji kamu wanita perkasa. Kamu hebat. Dan saya punya naluri, kamu adalah penghuni langit baru, bumi baru bersama saya. Kau punya hati baik, terbeban, berkorban untuk orang lain. Suamimu pria ceroboh dan agak menggampangkan. Bisa kerja keras tapi tidak sangat keras. Bisa tekun tapi tidak sangat tekun. Sampaikan kepada suami dengan keras dan tegas. Jangan pinjaman online. Kamu bantu, setelah itu kamu berkata, saya tidak akan pernah bantu kamu lagi setelah ini. Ya, katakan itu dan kamu lakukan itu. Bekerjalah terus dengan tekun, layani orang lain, ya sepupumu lah, adik iparmu lah, keluargamu sendirilah. Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan akan menyertai kamu. Jangan berhenti mendengar Truth ID dan doa pagi bersama saya. Jangan putus asa dalam membuka warung tadi. Coba cari jenis makanan yang lain. Tuhan akan buka jalan nanti. Ya, jangan berhenti karena warung itu bisa perlu waktu. Ya. Bisa rubah makanannya. Kamu bisa rubah variasinya. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 31 tahun cerai hidup swasta. Salam Om Erastus, saya dulu Muslim dan bercerai hidup secara Muslim. Saya duda punya satu anak karena diceraikan. Mantan istri selingkuh dan memilih tinggalkan saya. Sekarang saya memilih untuk pindah Kristen. Apa nanti saya jika masuk ke agama Kristen tidak bisa menikah lagi dengan wanita Kristen? Karena dalam ajaran agama Kristen hanya boleh menikah satu kali dalam hidup. Ini masalahnya bukan tidak mudah ya. Kamu setelah masuk Kristen, statusmu sudah lajang, istrimu kalau sudah menikah lagi, tentu saja kamu sudah bebas. Bisa menikah, tapi belum tentu baik kalau kamu menikah. Tapi mengingat usiamu 31 tahun, masih ada kemungkinan menikah. Hanya kamu harus bertanya kepada Tuhan, apakah kamu menikah atau tidak. Kamu tidak disebutkan di sini. Istrimu meninggalkan kamu, apakah menikah lagi atau tidak. Tapi kalau saya sarankan kamu gantung dulu. Kamu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bertumbuh dalam kebenaran, itu lebih dari memiliki istri. Kalau kau masih cinta istrimu, dia masih bisa balik. Kemungkinan dia balik, kamu bisa bawa dia kepada Tuhan dan kau bisa bersama-sama hidup lagi. Sebab kamu sudah punya satu anak dengan dia. Ya, saya tidak tahu anak ini ikut kamu atau ikut ibunya. Yang penting sekarang kamu bertekun dulu dalam Kristen ini, bertekun dulu. Ya, kamu
melihat 2-3 tahun ke depan. Baru kamu nanti kirim lagi pertanyaan ke saya. Ingat, 2-3 tahun lagi ini kamu belajar kebenaran. Usiamu masih muda. Jangan takut menjadi pria, pria yang lapuk itu loh ya. Bukan ya. Bujang lapuk ya, enggak. Kau masih muda. Kemungkinan menikah lagi bisa, hanya tanyakan kepada Tuhan. Oke, selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Oke, sekarang dari wanita usia 49 tahun. Di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3 sampai 4 berbunyi, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau mengambil istri dari orang Filistin? Ini cerita mengenai Simson yang mengambil istri dari orang Filistin. Tetapi sebenarnya hal itu diizinkan Tuhan karena memang Tuhan membuat gara-gara ya untuk orang Filistin. Pak Eras, anak saya laki-laki usia 22 tahun, juga gak suka dengan perempuan Kristen. Katanya gak open-minded. Dia beberapa kali menyukai lawan jenis yang tidak seiman. Terakhir dia pacaran dengan cewek beragama Buddha, tapi secara KTP saja. Saya potong dulu ya, ayat firman Tuhan ini tidak bisa jadi ukuran. Ini satu-satunya kisah yang tidak bisa menjadi ukuran semua orang. Ini hanya terjadi dalam kehidupan Simson. Tidak bisa terjadi dalam kehidupan yang lain. Simon atau si Rudi atau siapa. Oke. Terakhir dia pacaran dengan cewek beragama Buddha tapi secara KTP saja. Ini kata si ibu ini ya, ibu usia 49 tahun yang anaknya usia 22 tahun tidak tertarik kepada sesama orang Kristen. Anak laki-laki saya ini sejak dari kecil sudah saya doakan jodohnya supaya dapat yang seiman dan mengasihi Tuhan. Beberapa kali mau jadian sama cewek akhirnya nggak jadi Pak, karena saya doakan terus supaya Tuhan memutuskan segala hubungan yang bukan dari Tuhan. Tapi yang sekarang ini belum dikabulkan Pak. Memang anak saya sudah menjauh dari Tuhan 4 tahun ini Pak. Lebih ke arah agnostik ya. Jadi tidak percaya Tuhan gitu. Saya atau tidak meyakini hal-hal rohani. Saya akhirnya berdoa supaya cewek ini juga bisa mengenal kasih Yesus sehingga dia bisa bawa anak saya kembali ke Tuhan. Apakah yang dialami anak saya ini ada hubungannya dengan kisah Simson di atas Pak? Tidak. Asalnya dari Tuhan. Mohon penjelasannya Pak. Karena ada beberapa ayat dalam Alkitab yang mirip-mirip seperti itu. Mirip tapi tidak pas sama. Terus terang ada kekhawatiran terhadap masa depan anak saya. Kesalahan ibu ya, begitu saya membaca tulisan ibu, saya menangkap kesalahan ibu. Ibu terlalu mendewakan anak ini. Jadi ibu seperti memberhalakan maksud saya. Dan yang kedua, ibu tuh khawatir. Nah, ibu yang penting mencintai Tuhan. Apa yang ibu khawatirkan ini sesuatu di luar kemampuan ibu. Ya, kita tidak bisa menguasai anak. Saya punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Saya juga ada kekhawatiran loh Bu, kalau dapat jodoh yang salah. Tetapi saya itu di luar kemampuan kita. Anak-anak sekarang itu waduh, sudah tidak bisa dikendalikan seperti anak-anak pada masa kita muda Bu. Jadi kita mencintai Tuhan, kita hidup suci, kita fokus langit baru, bumi baru. Nanti anak-anak kita biar Tuhanlah yang mengaturnya. Jangan khawatir. Jangan berpikir wah nanti anak ada apa. Wah kalau begitu benar-benar nanti ada apa-apa Bu. Nanti ada apa-apa. Benar-benar nanti ada apa-apa. Jadi sebaiknya ibu serahkan atau kembalikan kepada Tuhan saja. Biar Tuhan yang beracara. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk ibu.
apapun yang akan terjadi, itu finalnya, akhirnya pasti baik jika ya, ibu berserah kepada Tuhan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Nantikan episode yang akan datang, episode 549. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.